Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 2121190. Di sini saya akan mempresentasikan video UAS saya, yaitu mata kuliah materi pembelajaran fikih. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ini pengertiannya ada dua, yaitu ada menurut bahasa dan ada juga menurut istilah. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa, zakat ini yaitu suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerimanya ini disebut dengan mustahik, yang sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu dalil tentang zakat. Nah, dalil tentang zakat ini ada dari Al-Quran dan ada juga dari hadis. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka yang gunanya untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu dalilnya hadis. Hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bunayal Islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, menegakkan atau menunaikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu hukum zakat. Adapun dari hukum zakat ini ialah wajib atau fardu ain, karena apabila seseorang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yakni memenuhi nisab dan haulnya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun zakat. Adapun rukun-rukun zakat itu yang pertama berniat, yang kedua yaitu harta yang dizakati itu harus ada. Yang ketiga adanya pemberi zakat, yang keempat yaitu adanya penerima zakat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat zakat. Adapun syarat-syarat zakat yaitu yang pertama orangnya harus beragama Islam. Yang kedua yaitu orangnya merdeka dan orangnya tersebut bukan budak. Yang ketiga harta yang dimiliki tersebut harus halal. Yang keempat yaitu kepemilikan penuh atas hartanya. Yang kelima yaitu hartanya itu mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya. Yang keempat yaitu mencapai haul sesuai ketentuannya.
Yang ketujuh yaitu orangnya tidak memiliki hutang. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu harta atau penghasilan yang bertambah. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Adapun penjelasan dari zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada saat bulan Ramadan sehingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini berupa bahan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisabnya atau batas minimal dan telah mencapai haulnya atau masa kepemilikannya selama 1 tahun hijriah. Adapun harta yang wajib dizakatkan adalah yang pertama yaitu emas, yang kedua perak, yang ketiga uang, yang keempat ternak, yang kelima hasil pertanian, yang keenam perdagangan, yang ketujuh profesi, yang kedelapan pertambangan dan lain-lainnya. Besaran zakat ini pun bervariasi tergantung dari jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Nah, adapun hewan ternak yang dikategorikan ke dalam zakat ini adalah unta, kambing, dan sapi. Selanjutnya yaitu ketentuan zakat menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini seperti yang sudah dijelaskan di macam-macam zakat tadi, bahwasanya zakat fitrah ini merupakan zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan juga zakat fitrah ini berupa makanan pokok yang besarnya 2,5 kg atau 3,5 liter. Yang kedua yaitu zakat mal. Jika harta seseorang tersebut sudah mencapai haul dan nisabnya, maka zakat mal ini wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% dari jumlah hartanya. Selanjutnya yaitu peraturan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mewajibkan muzaki atau pemberi zakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, atau bisa juga ke Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatur lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Mengatur jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini juga termasuk ke dalam zakat mal. Nah, selanjutnya yaitu hikmah adanya zakat. Adapun hikmah adanya zakat ini adalah yang pertama yaitu menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, sifat kikir, sifat pelit, sifat rakus dan juga sifat tamak. Yang kedua yaitu bisa juga zakat ini membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang. Yang pertama yaitu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada riqab atau hamba sahaya, terus ada gharim, ada fisabilillah dan juga ibnu sabil.
Yang pertama yaitu fakir. Fakir merupakan kadar kemampuan seseorang yang rendah, baik itu dalam bentuk harta maupun dalam bentuk kemampuan secara jasmani. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi si miskin ini dia masih kekurangan. Yang ketiga yaitu amil. Amil merupakan orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat, atau bisa juga diartikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang dizakatkan, atau bisa juga pula diartikan dengan orang yang bertanggung jawab pada pembagian zakat. Selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tujuan diberikannya zakat kepada mu'alaf ini adalah agar si mu'alaf ini mantap hatinya dan meneguhkan keimanannya, dan agar juga mu'alaf itu percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam. Yang kelima yaitu riqab atau hamba sahaya. Riqab ini merupakan budak. Nah, tujuan dari riqab ini ialah untuk memerdekakannya dari gerakan perbudakan. Jeratan perbudakan. Selanjutnya yaitu gharim. Gharim merupakan orang yang terjerat hutang atau golongan yang terjerat hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan karena tidak cukup pendapatan ataupun bahkan tidak ada pendapatannya. Selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biayanya. Golongan ini adalah musafir. Nah, musafir yang dimaksud di sini ialah musafir untuk hal-hal kebaikan seperti berdakwah. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Yang pertama yaitu nafkah. Nafkah ini pengertiannya ada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa, nafkah ini berasal dari bahasa Arab yang katanya yunfiqu infaq nafkah, yang artinya membelanjakan, menggunakan, dan memanfaatkan. Menurut istilah, nafkah merupakan segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari pakaian dan tempat tinggalnya. Nafkah ini diatur dalam KHI pasal 80 sampai 81, yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah atau jumlah nafkah ini disesuaikan pula dengan kemampuan suaminya. Yang kedua yaitu sedekah, atau dalam bahasa Indonesianya itu sedekah. Sedekah atau sedekah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, sedekah ini adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Hukum dari sedekah ini yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah ini hukumnya berubah dan bisa juga menjadi wajib. Selanjutnya yaitu rukun. Rukun dari sedekah itu yang pertama orang yang memberikan.
Syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu berhak dan untuk memperedarkannya. Yang yaitu orang yang diberi. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberikan sedekah kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberikan sedekah kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari orang yang menerima. Dan yang terakhir, barang yang diberikan tersebut adalah barang yang dapat dijual. Selanjutnya, penyebab hilangnya pahala sedekah. Adapun penyebab hilangnya pahala sedekah ini adalah yang pertama, menyebut-nyebut sedekah atau sedekah yang sudah diberikan. Maksudnya yaitu mengungkit-ungkit sedekah itu, baik itu si pemberi sedekah, baik itu si penerimanya maupun orang lain. Selanjutnya, pahala sedekah dapat hilang yaitu membuat tersinggung hati si penerimanya. Dan yang terakhir yaitu riya. Riya ini yaitu mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain agar si pemberi sedekah ini diketahui niat baiknya oleh orang lain bahwa dia telah bersedekah kepada si penerima sedekah tadi. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab hibah, yaitu pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Selanjutnya hukum dari hibah. Hukumnya yaitu yang pertama bisa wajib, yaitu hibah suami kepada istri dan anak. Hukumnya itu adalah wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua yaitu hukumnya bisa haram karena harta yang diberikan tersebut apabila berupa barang haram seperti minuman keras dan lain-lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, bisa makruh karena dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih. Adapun rukun dari hibah itu yang pertama wahib, yang kedua mauhub lahu, yang ketiga mauhub, yang keempat ijab qabul. Selanjutnya macam-macam hibah. Yang pertama hibah barang. Hibah barang yaitu hibah yang memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi atau nilai manfaat harta barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, menghibahkan sepeda motor, menghibahkan baju, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Selanjutnya hadiah. Hadiah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan reward, atau bisa juga disebut dengan penghargaan atas sesuatu prestasi yang telah diraih oleh seseorang. Hukum dari hadiah ini yaitu mubah. Mubah itu merupakan boleh-boleh saja.
Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Rukun dari hadiah yaitu yang pertama orang yang memberi syarat. Orang yang memberi syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarruf atau memanfaatkannya. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Syarat orang yang diberi ini yaitu orang yang berhak memilikinya. Yang ketiga ijab dan qabul. Yang keempat barang yang dapat diberikan. Syarat barang yang dapat diberikan ini yaitu barangnya yang dapat dijual. Dan yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf ini merupakan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Atau bisa juga diartikan sebagai sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Baiklah, mungkin sekian presentasi video UAS dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.